Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita ketemu dalam pembelajaran agama Islam. Perkenalkan, saya Putra Ahmad Siregar, guru di SMP Negeri 3 Jangkang. Salah satunya guru di kelas 7. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, semoga dengan doa tadi semua kegiatan kita berjalan lancar. Amin. Baik, materi yang kita bahas adalah materi bab 1 di kelas 7, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Al-Quran itu sebagai apa. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah tentang mengimplementasikan bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Di mana? Di surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Tapi sebelum itu kita ingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya ada isi kandungan bahwasanya salah satunya adalah keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpinnya. Taat dan patuh harus didasari atas keimanan dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ada keharusan untuk mentaati pemimpin yang benar, dan selama pemimpin
memerintah kebenaran, maka kita wajib untuk taat dan patuh. Kemudian ada surah yang kedua, yaitu surah An-Nahl ayat 64. Kita baca sama-sama lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun isi kandungan dari Quran Surah An-Nahl ayat 64 adalah sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Kemudian, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Kemudian, selanjutnya, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Dan terakhir, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kita masuk pada materi, yaitu Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Qamariyah. Jadi, adapun hubungan dari materi minggu lalu, yaitu setelah kita membaca yang minggu lalu, kita telah menuliskan kedua surah yang kita bacakan tadi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang cara membaca atau hukum bacaan. Salah satunya adalah Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Qamariyah. Kita perhatikan yang pertama ada Alif Lam Samsiah. Alif Lam Samsiah biasa disebut sebagai idgham. Idgham itu artinya adalah memasukkan, menghilangkan, atau biasa dikatakan melebur. Nah, di sini ada beberapa huruf idgham atau alif lam samsiah, yaitu lam, shin, zai, zo, sin, dal, nun, zal, do, ta, ro, so, sa, to. Jadi, ketika alif lam bertemu salah satu huruf yang kita sebutkan tadi, maka huruf alif lamnya dibaca lebur atau dihilangkan. Contohnya, asyamsu dibaca asyamsu, bukan al-syamsu. Dikarenakan huruf alif lam sukun bertemu shin, sehingga lam sukun harus dibaca idgham atau dimasukkan kepada huruf berikutnya, yaitu huruf shin. Contoh berikutnya, an-nasu, bukan dibaca al-nasu. Dikarenakan huruf alif lam sukun bertemu nun, sehingga lam sukun harus dibaca idgham atau dimasukkan kepada huruf berikutnya, yaitu huruf
Nun. Benar sekali. Selanjutnya, ar-rajula atau ar-rajulu. Bukan dibaca al-rajulu. Karena apa? Dikarenakan huruf alif lam sukun bertemu ro. Sehingga lam sukun harus dibaca idgham atau dimasukkan kepada huruf berikutnya yaitu huruf ro. Contoh terakhir, at-tolibu. Bukan al-tolibu. Dikarenakan huruf alif lam sukun bertemu to. Sehingga lam sukun harus dibaca idgham atau dimasukkan kepada huruf berikutnya yaitu huruf o. Benar sekali. Kita masuk kepada contoh alif lam qamariyah atau penjelasan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf qamariyah. Nah, kita baca huruf qamariyah. Yang pertama ada huruf ha, mim, ya, qaf, ain, fa, kho, wa, ka, jim, ha, ghain, ba, dan alif. Cara membaca alif lam qamariyah harus jelas atau biasa disebut izhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut izhar qamariyah. Contohnya, al-qamaru, bukan qomaru, dikarenakan huruf alif lam sukun bertemu qaf. Kemudian, al-kitabu, bukan al-kitabu. Kenapa? Karena alif lam sukun bertemu kaf. Contoh berikutnya, al-baitu. Karena huruf alif lam sukun bertemu ba. Al-wardu. Dikarenakan huruf alif lam sukun bertemu waw. Kemudian kita identifikasi dari surah yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Kita perhatikan ada surah An-Nisa ayat 59. Di situ sudah kita pisahkan ada alif lam samsiah. Oke, kita bentar. Oke, kita ulangi. Di situ ada atiullah. Di situ ada huruf Allah, yaitu alif lam bertemu lam atau dikategorikan alif lam samsiah. Kemudian kalau alif lam qamariyah kita perhatikan ada di hampir di bagian akhir ayat, yaitu ada wal yaumi dan mil akhiri. Wal yaumi dikategorikan alif lam qamariyah dikarenakan alif lam bertemu ya. Dan ada mil akhiri alif lam bertemu alif. Untuk surah An-Nisa ayat 59 kita identifikasi bahwasanya alif lam samsiahnya berjumlah 5 dan alif lam qamariyahnya berjumlah 3.
Kemudian kita perhatikan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Di sini yang ditemukan hanya satu. Pada bagian potongan ayat, alaikal kitaba. Dan ia masuk ke dalam kategori alif lam qamariyah. Dan kita tidak menemukan alif lam samsiah pada surah An-Nahl ayat 64. Di situ alif lam qamariyah dikategorikan kal kitabi atau kal kitaba adalah alif lam sukun bertemu kaf. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kita lanjut kuis ya. Perhatikan kata berikut. Cara bacanya adalah A. Asyamsu. B. Asyamsu. Kita ulangi. A. Al-syamsu. B. Asyamsu. C. Al-syamsi. D. Asyamsi. Jawabannya adalah B. Asyamsu. Karena alif lam bertemu shin dan dikategorikan idgham syamsiyah. Selanjutnya, alif lam pada kata az-zaituni dibaca A. Al-zaituni. B. Az-zaituni. C. El-zaitun. D. Al-zatun. Jawabannya adalah B. Az-zaituni. Karena alif lam bertemu za dan dikategorikan idgham syamsiyah. Perhatikan soal terakhir, yaitu alif lam pada kata berikut termasuk A. Alif lam syamsiyah. B. Idgham. C. Ikfa. D. Alif lam qamariyah. Jawabannya adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Kenapa? Karena alif lam sukun bertemu qaf. Berapa jumlah benarnya? Kalau jumlahnya benar semua, Anda adalah orang yang hebat. Yang tidak bisa menjawab, perbaiki lagi, semoga dapat nilai yang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Jadi, sekarang kita masuk kepada kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Bahwasanya Qamariyah adalah lam dibaca jelas dan biasanya ditandai tanpa tasydid. Sedangkan Samsiyah, saya ulangi, Syamsiyah adalah lam tidak dibaca. Saya ulangi, Qamariyah adalah lam dibaca jelas dan memiliki tasydid sukun. Tanda sukun. Bukan tanda tasydid, tapi lamnya bertanda sukun. Dan huruf ketiganya tanpa bertanda tasydid. Kemudian Syamsiyah, lam tidak dibaca, dilebur jadi tasydid pada huruf sesudahnya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Materi minggu depan adalah tentang hadis dan macam-macamnya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.